Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan salah satu strategi konseling, yaitu strategi relaksasi. Saya, Reviana Ainaya, NIM 006, sebagai konselor. Saya Mudrika Nur Aini, NIM 066 sebagai konseli. Maisni Maulida, NIM 018 sebagai pengamat 1. Saya Farah Faranda Purbarini, NIM 038 sebagai pengamat 2. Baik, saya akan membaca dahulu. Nama Mudrika Nur Aini, usia 20 tahun, salah satu mahasiswa Universitas di Negeri Surabaya. Baik, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Revi. Waalaikumsalam Mbak Mudrika, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu, bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat. Sebelumnya mohon maaf ya Mbak, karena konseling kita hari ini menggunakan virtual. Karena kan masih kondisi yang seperti ini, yaitu ya pandemik dan tidak memungkinkan kita untuk bertemu dan bertatap muka. Iya Bu, tidak apa-apa. Saya juga tidak diperkenankan oleh orang tua saya keluar rumah untuk sementara ini. Oh iya Mbak, meskipun melalui virtual, tapi semoga proses konseling bisa berjalan dengan baik ya Mbak. Iya Bu, amin. Saya sangat senang karena Mbak Mudrika berkenan untuk melakukan konseling dengan saya. Tapi sebelum itu kita harus sepakati waktu konselingnya dulu ya Mbak. Waktu yang diperlukan kira-kira 40 menit, apakah Mbak Mudrika setuju? Saya rasa itu sudah sangat cukup Bu. Saya tidak ada kegiatan setelah ini, jadi saya pikir juga tidak apa-apa. Oke, kita sepakati ya Mbak. Iya Bu. Jadi bagaimana Mbak aktivitasnya hari ini? Apakah berjalan dengan baik? Alhamdulillah lancar Bu, semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu Mbak Mudrika boleh ceritakan sedikit kepada saya apa yang membuat Mbak Mudrika ingin melakukan konseling dengan saya hari ini. Jadi begini Bu, saya itu akhir-akhir ini sangat banyak kegiatan meskipun di rumah saja. Saya harus kuliah Bu dari pagi sampai sore. Biasanya itu sekitar jam 3. Nah, kemudian ketika sore itu saya harus membantu orang tua seperti bersih-bersih rumah, seperti itu. Nah, setelah itu sekitar jam 6 sore itu saya harus rapat organisasi. Terkadang itu rapatnya sampai jam 9, Bu. Nah, setelah rapat itu saya langsung mengerjakan tugas-tugas kuliah saya, seperti itu. Nah, setiap hari itu saya merasa cemas, Bu. Saya khawatir kalau tugas saya itu tidak bisa saya selesaikan gitu, Bu. Gitu. Dan saya juga merasa bahwa waktu 24 jam itu tidak cukup untuk belajar dan menyelesaikan tugas, Bu. Saya juga tidak ada waktu untuk bersantai-santai dan beristirahat karena pikiran saya selalu dipenuhi dengan tugas kuliah yang harus segera saya selesaikan. Nah, di samping itu juga tidak ada orang yang bisa saya ajak curhat, Bu, sehingga saya memendam dan berusaha menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya merasa tidak tenang setiap beraktivitas sehari-hari dan juga sering mengalami ketegangan dalam beraktivitas. Baik, jadi Mbak Mudrika ini kegiatannya dan tugasnya sangat banyak ya dari dosen, sehingga menyebabkan rasa cemas yang muncul dan ketegangan ketika beraktivitas. Karena Mbak Mudrika juga kurang waktu beristirahat, begitu ya. Apalagi tadi Mbak Mudrika mengatakan bahwa tidak ada seseorang yang diajak curhat mengenai keluh kesah yang dirasakan Mbak Mudrika. Apa betul seperti itu ya Mbak? Iya, betul sekali, Bu. Terkadang hal itu mengganggu diri saya karena akhirnya saya mudah lelah dan merasa sangat berat bagi saya untuk beraktivitas dalam kesehariannya. Oh, iya betul, betul sekali itu Mbak. Sebenarnya kan kecemasan yang muncul itu akibat dari ketidaksiapan fisik dan mentalnya Mbak Mudrika dalam menerima kenyataan bahwa Mbak Mudrika harus mengerjakan tugas dan melakukan aktivitas. Jika ketegangan yang dialami itu tidak segera diselesaikan
diselesaikan atau diatasi akan mengakibatkan fisik yang mudah lelah, sehingga akan mengganggu aktivitasnya Mbak Mudrika yang lainnya. Begitu. Nah iya Bu, betul sekali. Saya jadi sering lelah. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya, tujuannya Mbak Mudrika melakukan konseling itu untuk apa sih, Mbak? Saya ingin Bu agar diri saya itu lebih tenang dalam menjalani aktivitas, tidak merasa cemas lagi dalam mengerjakan tugas, dan tentunya juga saya tidak merasa tegang lagi gitu Bu kalau harus beraktivitas dalam kesehariannya itu. Gitu Bu. Ya, baik. Jadi setelah mendengar dan memahami permasalahan yang dialami Mbak Mudrika ini, saya dapat membantu Mbak Mudrika dengan menggunakan salah satu strategi konseling. Strategi ini bisa membantu Mbak Mudrika terbebas dari ketegangan yang dialami, sehingga Mbak Mudrika akan lebih merasa rileks dan lebih tenang. Nah, salah satu strateginya yaitu strategi relaksasi otot. Strategi relaksasi otot ini akan membantu melemaskan otot-otot Mbak Mudrika yang tegang dengan memberikan instruksi kepada Mbak Mudrika sehingga akan tercipta suasana atau perasaan yang lebih rileks, nyaman, dan tenang. Karena perasaan yang tenang dan nyaman itu nanti akan bisa membantu membentuk pola pikir dan tingkah laku Mbak Mudrika yang lebih positif. Dan Mbak Mudrika bisa mengontrol diri lebih baik. Gitu. Oh begitu ya Bu. Strateginya saya rasa ini sangat menarik. Saya sangat ingin mencobanya Bu. Tapi bagaimana ya Bu cara melakukannya? Jadi saya nanti akan memberikan contoh bagaimana caranya menegangkan otot dan merelaksasikan otot, mulai dari kepala hingga sampai kaki nanti. Nah, otot-otot yang dilatih nanti yaitu otot lengan, tangan, bahu, leher, terus wajah, perut, dan kaki. Nah, ketika saya mencontohkan, saya meminta Mbak Mudrika untuk mengamati saya sehingga nanti dapat lebih memahami. Kemudian setelah itu Mbak Mudrika akan mengikuti apa yang saya lakukan sesuai dengan instruksi. Begitu, bagaimana Mbak? Boleh Bu, saya sangat tertarik ingin mencobanya. Baik, kalau begitu. Nah, sebelum mulai, saya minta Mbak Mudrika untuk menggunakan pakaian yang nyaman, yang enak digunakan. Apakah pakaiannya sudah nyaman, Mbak? Sudah Bu, saya sudah merasa nyaman ini. Jika Mbak Mudrika menggunakan aksesoris seperti jam tangan atau gelang yang bisa mengganggu terlaksananya latihan relaksasi, lebih baik dilepas dahulu, Mbak. Ya Bu, ini sudah Bu, sudah saya lepas. Oke, baik kalau gitu, sepertinya sudah bisa dimulai ya Mbak. Oh, tapi Ya, sebelum itu karena kondisi kita yang jauhan seperti ini, saya nggak bisa memastikan suasana tempatnya Mbak Mudrika sekarang kan. Nah, saya minta Mbak Mudrika berada di suatu tempat yang nyaman, yang tenang dan sepi, yang sekiranya nanti tidak bisa mengganggu latihan relaksasi kita. Karena kan tempat dan suasana yang tenang itu bisa mendukung Mbak Mudrika agar lebih fokus dalam berlatih. Baik Bu, ini saya rasa tempat saya saat ini sudah lumayan cukup nyaman Bu, tidak ada gangguan insya Allah ke depan. Oke kalau gitu baik. Berarti sepertinya kita bisa mulai ya. Nah sebelumnya saya akan menunjukkan kepada Mbak Mudrika bagaimana caranya menegangkan otot kemudian merelaksasikan otot tersebut. Nah pertama, saya akan mulai dengan mengambil nafas panjang. Kemudian jika paru-paru sudah terasa penuh, saya hitung selama 5 detik, kemudian saya relaksasikan. Nah, cara ini bisa membuat pikiran lebih tenang, lalu tubuh lebih rileks. Nah, bisa dilakukan berkali-kali. Kemudian, saya akan coba mengencangkan otot-otot perut, tarik perut hingga ke dalam sampai mengeras. Tegangkan otot-otot perut sampai benar-benar mengeras. Kemudian saya hitung 5 detik. Nah, saya rilekskan.
Kemudian ketika saya merilekskan, saya merasakan ketika ketegangan dalam perut, kemudian ketika relaksasi itu dibayangkan bagaimana perbedaannya. Nah, kemudian bisa dilakukan lagi. Nah, selanjutnya saya akan beralih ke bagian tangan. Saya akan mengepalkan tangan ke depan. Mengepalkan tangan sampai merasakan ketegangan pada tangan saya. Hitung 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jika dirasa sudah tegang, nah saya rilekskan. Ketika rileks, saya biarkan terbuka, sedikit digerakkan. Nah, terus dirasakan ketika tegang dan ketika rileks. Kemudian saya bisa melakukannya lagi. Mohon maaf Bu, sepertinya Ibu tidak perlu melakukan semuanya. Bagaimana jika kita melakukannya sekarang bersama-sama saja, Bu? Oh, Mbak Mudrika ingin bersama-sama boleh, kalau memang langsung ingin bersama-sama. Baik, sekarang saya minta Mbak Mudrika duduk yang santai dan rileks sebelum memulainya. Nah, ambil nafas panjang. Isi paru-paru hingga penuh. Hitung 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan, keluarkan. Ya, begitu. Nah, kemudian nafas seperti biasa selama 10 detik. Dan rasakan perbedaan bagaimana ketika ketegangan dan relaksasi. Nah, kemudian lakukan lagi. Bernafas. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. Nah, apa sudah merasa sedikit lebih rileks, Mbak? Nah, kemudian sekarang kita akan beralih ke otot perut. Sekarang kencangkan otot perut, tarik ke dalam, tegangkan otot-otot perut hingga mengeras, sangat keras. Tarik, kita hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan. Nah, biarkan otot-otot menjadi lemas. Kemudian kita lakukan sekali lagi. Tarik otot perutnya, kencangkan, biarkan benar-benar tegang, mengeras. 1, 2, 3, 4. Rilekskan. Nah, sekarang kita akan beralih ke bagian tangan. Luruskan tangan kiri ke depan, seperti ini. Kepalkan jari-jari hingga mengeras. Kepalkan hingga mengeras, benar-benar mengeras. Perhatikan ketegangannya beberapa saat. 1, 2, 3, 4. Lepaskan. Biarkan jari-jarinya terbuka. Nah, rilekskan, rasakan perbedaannya antara ketegangan dan rileks. Nah, kemudian kita lakukan lagi. Keras. Kepalkan jari-jarinya hingga benar-benar mengeras. 1, 2, 3, 4. Rilekskan. Nah, kemudian kita lakukan bagian tangan kanan. Nah, kepalkan jari-jari kanan, kepalkan hingga benar-benar mengeras. Perhatikan ketegangannya beberapa saat. Fokuskan pada tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Biarkan tangan-tangannya, jari-jarinya terbuka. Rasakan perbedaan antara ketegangan dan relaksasi selama 10 detik. Kita lakukan lagi. Kepalkan jari-jarinya hingga benar-benar mengeras. 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan. Goyang-goyang sedikit agar terasa lebih rileks. Nah, sekarang kita berlanjut ke tahap selanjutnya. Kedua tangan ke depan, seperti ini.
Bengkokkan pergelangan tangan ke belakang. Jari-jari menghadap ke langit. Tegangkan otot-otot tangan sampai otot-otot tangan bagian atas terasa tegang, seperti tertarik. Kita hitung 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan. Nah, rasakan perbedaan ketika dalam ketegangan dan rileks. Goyangkan sedikit. Kita lakukan lagi. Tarik tangannya hingga merasa benar-benar tegang. 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan. Nah, sekarang kita akan beralih ke bagian bahu. Sekarang kepalkan tangan kanan. Seperti ini. Dua-duanya. Nah, bawa ke bahu. Seperti ini. Nah, rasakan bagian otot bicep dan tricepsnya. Nah, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jatuhkan tangan. Nah, rilekskan. Nah, kemudian selanjutnya bagian bahu juga. Bawa bagian bahu ke atas. Seperti ini. Seakan-akan akan menyentuh telinga. Nah, perhatikan ketegangannya pada bahu dan leher. Rasa 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan. Nah, goyang-goyangkan sedikit biar terasa lebih rileks. Kita lakukan sekali lagi. Tarik bahunya. 1, 2, 3, 4, 5. Biarkan bahunya lebih rileks. Nah, apa sekarang sudah sedikit terasa lebih rileks bahunya? Nah, sekarang kita akan merelaksasikan bagian muka. Kerutkan dahi dan alisnya Mbak Mudrika hingga dahi merasa keras dan berkerut. Seperti ini ya, begitu. 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan. Nah, kita lakukan sekali lagi. Kerutkan dahi dan alis sangat berkerut dan kulitnya keriput. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rilekskan. Nah, kemudian kita akan beralih ke bagian mata. Tutup mata Mbak Mudrika. Tutup mata keras-keras hingga merasakan ketegangan di sekitar otot-otot mata. Benar-benar tegang dan keras. Tutup matanya, kita hitung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan. Ya, rasakan perbedaannya ketika keadaan tegang dan juga rileks. Nah, kita lakukan sekali lagi. Tutup matanya keras-keras hingga benar-benar mengeras. Otot-otot di sekitar mata mengeras. 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan. Nah, kita akan beralih kepada bagian rahang. Pertemukan gigi bawah dan gigi atas. Seperti ini. Nah, tegangkan di bagian sekitar rahang. 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan. Nah, biarkan mulutnya sedikit terbuka. Nah, rasakan ketegangannya dan waktu rileks. Kemudian sekali lagi, keratkan gigi bagian rahang. 1, 2, 3, rilekskan. Nah,
akan berlanjut ke bagian selanjutnya. Kita akan pada bagian leher, tekan kepala di tangan di bagian dahu, tekan kepala ke belakang. Nah, rasakan ketegangan di bagian leher belakang dan punggung bagian atas. 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan. Sekarang biarkan kepalanya rileks. Nah, kemudian kita lakukan sekali lagi. Tekan bagian ujung dagu. 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan. Nah, biarkan kepalanya rileks. Rasakan ketegangannya dan rileks selama 5 detik. Nah, sekarang kita coba benamkan kepala, tangan dibawa ke belakang kepala, tekan bagian kepala masuk ke dagu. Nah, rasakan ketegangan di bagian punggung dan leher bagian belakang. Hitung 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan. Nah, lakukan sekali lagi. Taruh belakang kepala. Tenggelamkan kepala. 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan. Nah, sudah. Nah, sekarang kita akan ke punggung. Busungkan dada dan perut ke depan. Seperti ini, benar-benar busung. Nah, sehingga merasakan ketegangan di bagian punggung, terutama punggung bagian atas. 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan. Nah, rasakan 10 detik waktu ketegangan dan rileks. Kemudian kita lakukan sekali lagi. Busungkan dada dan perut ke depan. Rasakan ketegangan bagian punggung belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rilekskan. Nah, sudah. Bagaimana? Sudah lumayan enakan ya? Nah, sekarang kita akan beralih ke bagian kaki. Nah, karena kan saya nggak tahu ini posisinya Mbak Mudrika bagaimana, tapi saya akan percaya bahwa Mbak Mudrika bisa melakukannya dengan baik. Luruskan kaki ke depan, kemudian tegakkan jari-jari kaki ke arah kepala, seperti ini. Nah, umpamakan ada tali di jari-jari, kemudian menarik kaki Mbak Mudrika untuk menuju ke arah kepala. Tarik seperti ini. Rasakan betis-betisnya mengeras, otot-ototnya tertarik. Jika sudah merasa ketegangan, pusatkan perhatian pada ketegangan itu, hitung 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan. Goyang-goyang kaki sedikit agar lebih rileks. Nah, kemudian lakukan sekali lagi. Arahkan jari-jari kaki ke belakang, biarkan betisnya mengeras. Hitung 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Nah, kemudian saya ingin Mbak Mudrika merelaksasikan seluruh tubuhnya yang telah dilatih tadi. Rasakan apakah masih ada ketegangan di beberapa bagian tubuh. Jika iya, saya minta Mbak Mudrika untuk pusatkan perhatian pada otot-otot yang masih tegang itu. Dan katakan kepada otot-otot itu untuk rileks. Biarkan ketegangan yang ada dalam tubuh itu pergi begitu saja. Saya berikan waktu sedikit buat Mbak Mudrika. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Nah, setelah melakukan kegiatan ini, saya mau bertanya kepada Mbak Mudrika mengenai skala rileks yang dirasakan oleh Mbak Mudrika setelah melakukan latihan relaksasi ini tadi. Dari skala 5 sampai 0, dari skala 0 sampai 5,
Nah, di mana 0 itu benar-benar rileks dan di mana 5 itu benar-benar merasa tenang. Nah, katakan kepada saya berapa posisi relaksasi yang dirasakan oleh Mbak Mutrika. Yang saya rasakan itu ada di nomor 2, Bu. Karena saya merasa ada beberapa bagian yang saya rasa itu belum sepenuhnya bisa rileks, sedikit tegang begitu. Oh, tapi ya itu sudah menjadi pencapaian yang bagus, Mbak. Nah, bagaimana kesan setelah Mbak Mutrika melakukan ini? Menurut saya ini terlalu bertele-tele gitu ya, Bu, ya. Seperti banyak memakan waktu gitu, terlalu lama menurut saya. Benar, Mbak Mutrika lakukan ya, tapi nanti jika terus berulang kali dilakukan, malah justru akan merasa ini terlalu cepat dilakukannya. Nah, coba sekarang Mbak Mutrika pikirkan tentang apa yang baru saja dilakukan. Apakah Mbak Mutrika mengalami kesulitan dalam beberapa bagian otot tertentu? Saya rasa tidak, Bu. Saya tidak kesulitan. Oke, saya bertanya, apa reaksi ketika Mbak Mutrika memutuskan pada ketegangan dan bagaimana ketika Mbak Mutrika relaksasi? Saya merasakan ketegangan yang benar-benar sangat tegang dan tidak enak, Bu. Begitu sebaliknya setelah rileks, saya benar-benar bisa merasakan rileks dan merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa, Bu. Jadi bagaimana perbedaan ketika dalam keadaan tegang dan rileks, Mbak? Bedanya jauh sekali ya, Bu. Ketika tegang itu saya merasa sangat kacau sekali begitu, lelah dan juga tidak bisa berpikir jernih. Namun ketika rileks, saya merasa, lebih baik dan juga lebih tenang lagi, gitu. Ya, baik. Tapi saya melihat bahwa Mbak Mutrika ini sudah mengalami banyak kemajuan dan mulai paham mengenai bagaimana cara merelaksasikan diri. Jadi sudah bagus kok tadi, Mbak. Nah, tapi relaksasi ini sama seperti keterampilan yang lainnya, membutuhkan banyak latihan. Nah, Ibu ingin Mbak Mutrika melakukan latihan sendiri secara mandiri selama 2 hari 1 kali aja lah, kurang lebih 20 menit aja. Nah, lakukan di tempat yang nyaman, kursi yang ada sandarannya, kemudian atau di tempat tidur juga boleh, tapi asalkan tempatnya harus sepi dan tenang agar latihannya nggak terganggu oleh orang lain. Nah, sekarang kemudian ketika Mbak Mutrika waktu senggang atau pulang sekolah, setelah makan atau sebelum makan, atau setelah bangun tidur, Mbak Mutrika sewaktu-waktu lah boleh lakukan. Nah, setelah itu ketika selesai melakukan latihan, coba Mbak Mutrika catat hasil. Bagaimana ketika Mbak Mutrika melakukannya, di mana, kapan, dan berapa waktu yang dibutuhkan ketika latihan, kesulitan apa yang didapatkan, dan keberhasilan apa yang didapat Mbak Mutrika ketika selesai berlatih. Gitu. Apakah nanti catatan itu akan diberikan kepada Ibu? Iya, berikan kepada saya di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu, saya kira, untuk sesi konseling kali ini sudah cukup jelas semuanya. Oke, baik. Jika memang begitu, konseling kali ini bisa diakhiri ya, Mbak. Iya, Bu. Baik, sampai bertemu di sesi selanjutnya. Saya harap Mbak Mutrika bisa melakukan latihan relaksasi sendiri di rumah dengan baik dan lancar, tidak ada kendala. Begitu ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Selamat beristirahat, Bu. Ya, terima kasih Mbak Mutrika juga sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Baik, cukup sekian dari kelompok 5 mengenai praktek relaksasi kali ini. Kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.